Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Anjali Vitaloka. Di sini saya akan mereview buku yang berjudul Understanding Reading. Understanding Reading adalah sebuah buku yang ditulis oleh Frank Smith, diterbitkan oleh Lawrence L. Brown Associates pada tahun 2004. Buku ini berfungsi sebagai panduan bagi guru bahasa Inggris yang bertujuan untuk mengembangkan pemahaman mereka sendiri tentang membaca sebagai keterampilan dan membantu siswa mereka meningkatkan keterampilan membaca mereka. Buku ini terdiri dari 13 bab dengan total 232 halaman. Secara umum, buku ini dirancang sebagai buku pegangan bagi guru seni bahasa tentang membaca, panduan untuk literatur penelitian yang relevan tentang membaca, dan pengenalan membaca sebagai aspek berpikir dan belajar. Buku ini menetapkan informasi latar belakang teoretis dengan klarifikasi langsung ke inti dan mudah dipahami sebelum beralih ke beberapa pertimbangan praktis yang mungkin diambil oleh para guru untuk pengaturan pengajaran mereka sendiri. Oke, saya akan menjelaskan isi dari buku ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang bab 1 dengan judul The Essence of Reading atau inti dari membaca. Hal-hal yang berkontribusi pada kebingungan atau kesalahpahaman tentang sifat membaca yaitu yang pertama, alfabet. Sejak sistem penulisan alfabet ditemukan oleh orang Yunani lebih dari 2000 tahun yang lalu, sekitar 26 huruf memiliki pengaruh besar pada pemikiran manusia. Banyak orang melalui berabad-abad terpesona oleh huruf yang menyusun kata-kata. Mereka tidak dapat membayangkan membaca tanpa peran sentral untuk huruf yang menyusun kata-kata individual. Yang kedua yaitu bahasa. Bahasa membuat kita berpikir sesuatu ada di sana padahal tidak. Jadi, contohnya membaca yang secara umum adalah perilaku yang mudah diidentifikasi telah diubah menjadi proses membaca yang diasumsikan untuk benar-benar ada di dalam otak manusia. Yang ketiga yaitu otak. Tidak ada ahli saraf yang bisa menemukan salah satu dari 26 huruf tersebut alfabet di otak, atau koneksi yang seharusnya untuk dimiliki dengan suara tertentu. Meskipun yakin akan hal itu struktur ada, alfabet tidak diragukan lagi merupakan konsekuensi dari sesuatu di otak, tapi tidak apapun yang bisa dianggap sebagai khusus dan didedikasikan untuk tujuan memproduksi dan memanfaatkan surat. Alfabet dirancang sebagai teknologi untuk menyederhanakan tampilan bahasa, bukan sebagai bantuan untuk membaca ataupun nulis. Membaca itu sealami mengenali dan menafsirkan ekspresi wajah. Memahami membaca menjadi rumit ketika keadaan metaforis tertentu dianggap benar-benar secara harfiah. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab 2 dengan judul Comprehension and Knowledge atau pemahaman dan pengetahuan. Kebanyakan orang akan mengatakan mereka tahu apa arti kata pemahaman. Setidaknya dalam arti umum, meskipun itu bukan istilah yang sering muncul dalam percakapan sehari-hari, nyatanya itu hampir secara eksklusif ditemukan dalam konteks membaca. Dalam percakapan sehari-hari, kita lebih dari itu cenderung menggunakan istilah pemahaman atau bahkan alternatif pilihan yang masuk akal. Itu pemahaman kata jarang digunakan dalam literatur penelitian tentang membaca sebelum tahun 1950-an, ketika analis sistem dan perilaku insinyur pertama kali direkrut untuk merancang program membaca. Dengan kata lain, pemahaman adalah sejenis sinonim untuk memahami dalam diskusi yang teknis dan ilmiah. Dalam konteks seperti itu, kata itu sering tidak muncul sendiri, tetapi dalam kombinasi seperti pemahaman keterampilan atau proses pemahaman. Bahkan oleh orang yang mau jangan pernah menggunakan ekspresi seperti keterampilan memahami atau proses pemahaman. Pemahaman dapat dianggap sebagai aspek terkait dari dunia di sekitar kita, termasuk apa yang kita baca untuk pengetahuan, niat, dan harapan yang sudah kita miliki di kepala kita. Itu jelas tujuan membaca dan belajar membaca. Kita tidak perlu mengetahui sesuatu terlebih dahulu untuk memahaminya, tetapi kita harus bisa menghubungkan hal-hal baru dengan apa yang sudah kita miliki, tahu apakah kita ingin memahaminya, dan menghubungkan sesuatu yang baru untuk apa yang sudah kita ketahui, tentu saja belajar. Kami belajar membaca dan kita belajar melalui membaca dan menjelaskan apa yang sudah kita ketahui. Jadi pemahaman dan pembelajaran pada dasarnya sama, menghubungkan yang baru dengan yang sudah dikenal. Untuk memahami semua ini, kami harus dimulai dengan mempertimbangkan
apa yang sudah kita miliki di dalam diri kepala kita, yang memungkinkan kita memahami dunia. Kita harus mulai dengan memahami pemahaman. Informasi non-visual, memori jangka panjang, dan pengetahuan sebelumnya adalah istilah alternatif untuk menggambarkan struktur kognitif teori individu tentang dunia. Teori ini mencangkup skema atau representasi umum dari pengaturan dan situasi yang akrab. Penting dalam semua pemahaman dan mengingat, teori dari dunia adalah sumber pemahaman, seperti yang terus-menerus kita hasilkan dan memeriksa kemungkinan tentang situasi dalam real dan imajiner dunia. Dasar pemahaman adalah prediksi, penghapusan alternatif yang tidak mungkin sebelumnya. Prediksi adalah pertanyaan yang kami tanyakan. Dan pemahaman menerima jawaban yang relevan untuk itu pertanyaan. Jika kita tidak bisa memprediksi, kita bingung. Jika prediksi kita gagal, kami terkejut. Dan jika kita tidak memiliki minat dan ketidakpastian sebagai dasar prediksi, kami bosan. Berpikir termasuk metakognisi atau berpikir tentang berpikir. Bukan seperangkat keterampilan khusus, tetapi aktivitas reflektif yang konstan, tunduk hanya pada batasan pengetahuan, disposisi, dan otoritas individu sebelumnya. Selanjutnya yaitu bab 3 dengan judul Spoken and Written Language atau bahasa lisan dan tertulis. Bahasa secara alami merupakan bagian penting dari setiap orang teori di dunia. Ini jelas memainkan peran sentral dalam membaca. Bab ini membahas bahasa dari sejumlah perspektif, termasuk hubungan antara bunyi, ujaran, dan artinya, di antara tanda cetak bahasa tertulis dan maknanya, antara aspek produktif bahasa dan aspek reseptif, dan antara bahasa lisan dan tulisan. Bab ini juga merujuk secara singkat tata bahasa dan konvensi bahasa lainnya. Semua aspek bahasa ini relevan untuk pemahaman membaca, namun masing-masing merupakan bidang studi yang kompleks dalam dirinya sendiri. Itu tidak mungkin di sini untuk mempelajari topik apapun dengan kedalaman teoretis yang sama seperti yang dilakukan oleh ahli bahasa profesional atau psikolog kognitif. Tetapi untungnya detail seperti itu juga tidak perlu. Wawasan dasar itu seorang siswa membaca harus memahami relatif sedikit dan mudah untuk menjelaskan dan menunjukkan. Namun, wawasan ini tidak selalu bagian dari kesadaran umum pendidik di bidang membaca. Mereka secara luas diabaikan dalam banyak program pengajaran dan dalam banyak penelitian membaca, sehingga mereka bisa tampaknya ide-ide baru dan bahkan asing. Misalnya, satu pemahaman mendasar tetapi terabaikan adalah bahwa pernyataan yang diucapkan atau ditulis orang tidak menyampaikan makna dengan cara yang sederhana. Makna ini tidak terkandung dalam suara pidato atau tanda tulisan yang dicetak, menunggu dengan nyaman untuk diekstrasi atau diterjemahkan, tetapi harus dibuat oleh pendengar atau pembaca. Konsekuensinya, dibutuhkan pemahaman tentang membaca teori pemahaman yang lebih kompleks daripada teori yang secara sederhana mengasumsikan bahwa makna mengurus dirinya sendiri jika pembaca menyebutkan setiap kata dengan benar. Sebagian besar bab ini berkaitan dengan masalah mendasar tentang bagaimana bahasa dipahami. Suara bahasa dan informasi visual dari cetakan adalah struktur permukaan bahasa yang tidak mempresentasikan makna secara langsung. Makna berada di dalam struktur bahasa, dalam maksud penutur dan penulis, dan dalam interpretasi pendengar dan pembaca. Bahasa tertulis dan bahasa lisan tidak sama, dan bahasa juga berbeda sejauh bergantung pada situasi atau bergantung pada konteks. Dasar pemahaman adalah prediksi yang dimungkinkan oleh konvensional yang kompleks sifat bahasa. Selanjutnya yaitu bab 4 dengan judul Information and Experience atau informasi dan pengalaman. Jika membaca adalah aktivitas alami, maka pendidikan keaksaraan seharusnya berpusat pada aspek membaca yang paling alami bagi kita. Itu aktivitas paling alami bagi manusia adalah terlibat dalam hal yang menarik pengalaman, ketiadaan yang menyebabkan kebosanan dan penarikan diri. Tetapi pengalaman bukanlah topik yang memiliki nilai penting dalam pendidikan, kecuali saran absurd yang tidak dimiliki oleh beberapa siswa lakukan sebaik orang lain karena mereka belum memiliki banyak pengalaman.
Sebaliknya, fokusnya adalah pada informasi yang seharusnya diperoleh siswa dan perolehan informasi yang disengaja bukanlah terutama aktivitas alam. Orang biasanya mengumpulkan informasi tanpa mencoba. Selama terlibat dalam pengalaman yang menarik, minatnya selalu ada pada pengalaman, bukan pada informasi. Akuisisi informasi yang disengaja, khususnya atas perintah sewenang-wenang orang lain, adalah salah satu aktivitas paling membosankan dan tidak wajar yang dapat dilakukan pada siapapun. Perbedaan antara informasi dan pengalaman biasanya diabaikan dalam pendidikan. Buku atau teks lain yang harus dibaca karena pengalaman diperlakukan hanya sebagai sumber informasi. Sering dikatakan bahwa kita hidup di era informasi, tetapi kata itu informasi digunakan dengan sangat longgar. Biasanya ini dianggap identik dengan fakta atau data. Terlepas dari ketidakjelasan dan ambiguitasnya, kata itu telah tersebar di mana-mana dalam pendidikan. Membaca dan belajar keduanya disebut sebagai perolehan informasi dan menulis sebagai transmisinya. Tapi ini hampa penyalahgunaan informasi kata. Ada dua alasan mendasar untuk membaca, yaitu untuk mendapatkan informasi dan untuk pengalaman. Meskipun memiliki arti yang jelas dalam pengertian teknis yang sempit, kata informasi digunakan secara berlebihan dan disalahgunakan. Informasi dapat dianggap sebagai pengurangan ketidakpastian tentang alternatif yang harus dimiliki pembaca memutuskan. Berapa banyak informasi visual yang dibutuhkan pembaca dipengaruhi oleh kesediaan pembaca untuk mengambil resiko mengambil keputusan yang salah. Pembaca yang menetapkan tingkat kriteria terlalu tinggi untuk informasi sebelumnya membuat keputusan akan menemukan pemahaman yang lebih sulit. Karena ada batasan seberapa banyak informasi yang dapat ditangani otak dalam memahami teks. Membaca harus menggunakan semua bentuk redundansi dalam bahasa tertulis, ortografik, sintaksis, dan semantik. Karena membaca lebih dari sekedar membuat keputusan, relevansi dari perspektif pemrosesan informasi terbatas. Selanjutnya yaitu bab 5, dengan judul Between Eye and Brain, atau antara mata dan otak. Mata sangat dihargai karena melihat peran mata dalam membaca seringkali terlalu ditekankan. Mata tidak melihat sama sekali arti yang sangat literal. Mata terlihat adalah alat untuk mengumpulkan informasi untuk otak, sebagian besar di bawah arahan otak. Dan otaklah yang menentukan apa yang kita lihat dan bagaimana kita melihatnya. Keputusan perseptual hanya didasarkan sebagian pada informasi dari mata. Sangat ditambah dengan pengetahuan yang sudah kita miliki. Bab ini tidak dimaksudkan untuk sebagai fisiologi komprehensif dari sistem visual, tetapi menguraikan beberapa karakteristik fungsi mata otak yang membuat perbedaan penting untuk membaca. Berikut ini 3 fitur khusus dari sistem visual dipertimbangkan. Yang pertama yaitu kita tidak melihat semua yang ada di depan mata kita. Yang kedua, kita tidak melihat langsung apapun yang ada di depan mata kita. Yang ketiga yaitu kami tidak menerima informasi dari mata kami terus-menerus. Ketiga pertimbangan ini mengarah pada 3 implikasi penting untuk membaca dan untuk belajar membaca, yaitu membaca harus cepat, membaca harus selektif, membaca tergantung pada apa yang sudah diketahui pembaca. Membaca bukan hanya aktivitas visual. Baik informasi visual maupun informasi non-visual penting untuk membaca dan mungkin ada pertukaran antara keduanya. Membaca tidak seketika, otak tidak dapat langsung memahami informasi visual di halaman dari cetakan. Mata bergerak dalam sakade, berhenti pada fiksasi untuk memilih informasi visual, biasanya berkembang ke arah depan, tetapi bila diperlukan dalam regresi, membaca lambat mengganggu pemahaman. Membaca dipercepat bukan dengan meningkatkan fiksasi menilai, tetapi dengan mengurangi ketergantungan pada informasi visual, terutama melalui pemanfaatan makna. Dan selanjutnya yaitu bab 6 dengan judul Bottlenecks of Memory atau kemacetan memori. Fasih membaca menuntut tidak hanya kesederhanaan dalam penggunaan informasi visual, tetapi juga menahan beban yang ditempatkan pada memori. Di keduanya kasus ada
ada batasan seberapa banyak otak dapat menangani. Memori yang berlebihan tidak membuat membaca lebih mudah dan dapat berkontribusi membuat membaca tidak mungkin. Ada sejumlah paradoks tentang peran memori membaca. Semakin banyak kita mencoba menghafal, semakin sedikit kemungkinan kita untuk mengingat. Semakin banyak kita mencoba menghafal, semakin sedikit kemungkinan kita untuk memahaminya. Yang tidak hanya membuat mengingat lebih sulit, itu membuat mengingat tak berarti. Ingatan jangka pendek dan ingatan jangka panjang sama-sama memiliki keterbatasan, tetapi ini hanya cacat bagi pembaca yang bisa membuatnya sedikit pemahaman tentang apa yang mereka lakukan di tempat pertama. Perbedaan karakteristik memori diringkas ketika sebuah pembaca bisa memahami teks dan tidak berusaha menghafalnya. Tidak ada kesadaran akan kemacetan memori. Membaca yang fasih segera diingatkan tentang apa yang relevan dengan situasi dan tujuan mereka saat ini. Selanjutnya yaitu bab 7 dengan judul Letter Identification atau identifikasi surat. Namun terlepas dari penyederhanaan ini, identifikasi huruf dan kata tetap ada sama dalam satu aspek penting, keduanya melibatkan diskriminasi atau kategorisasi informasi visual. Penyimpangan singkat mungkin untuk membahas penggunaan biasa istilah identifikasi dan pengakuan sebagai label bagaimana sebuah surat atau kata dibedakan dan diberi nama. Identifikasi melibatkan keputusan bahwa suatu objek harus dimasukkan ke dalam kategori tertentu. Tidak ada implikasi bahwa objek yang diidentifikasi seharusnya sudah terpenuhi sebelum pengakuan. Di sisi lain, secara harfiah berarti bahwa objek tersebut telah dilihat sebelumnya, meskipun diidentifikasi mungkin tidak terlibat. Model identifikasi fitur diusulkan untuk identifikasi surat. Daftar fitur memungkinkan alokasi informasi visual ke kategori kognitif tertentu. Dalam kasus ini, untuk huruf, daftar fitur adalah spesifikasi informasi visual yang harus dimiliki seperti untuk dialokasikan ke kategori tertentu. Namun dari huruf adalah bagian dari keterkaitan antar kategori untuk mengizinkan identifikasi huruf yang sama jika memiliki konfigurasi yang berbeda. Misalnya A besar, A, dan E. Daftar fitur yang secara fungsional setara ditetapkan. Untuk setiap daftar fitur akan ada jumlah kumpulan kriteria alternatif untuk memungkinkan keputusan identifikasi pada informasi visual minimum, tergantung pada jumlah dan sifat alternatif. Selanjutnya yaitu bab 8 dengan judul Word Identification atau identifikasi kata. Tetapi bab ini adalah langkah lain menuju demonstrasi bahwa prosedur memungkinkan identifikasi kata secara visual. Kata identifikasi huruf sebelumnya juga memungkinkan pemahaman tanpa identifikasi kata sebelumnya. Kata seperti huruf dapat diidentifikasi langsung dari perbedaannya fitur yang merupakan informasi visual dari cetakan. Identifikasi kata segera terjadi ketika analisis fitur mengalokasikan visual konfigurasi ke daftar fitur kategori kata dalam kognitif struktur. Tanpa langkah perantara identifikasi surat. Kumpulan fitur kriteria dalam daftar fitur yang setara secara fungsional memungkinkan identifikasi kata pada informasi minimal. Misalnya, ketika pembaca dapat menggunakan pengetahuan sebelumnya tentang redundasi ortografik dalam kata-kata. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan bab 9 dengan judul Phonics and Mediate Word Identification atau fonik dan dimediasi identifikasi kata. Bab ini adalah tentang penggunaan phonics perangkat hubungan antar huruf dan suara dan metode identifikasi kata lain yang dimediasi. Penggunaan aturan fonetik untuk menengahi identifikasi kata secara khusus. Bab ini membahas sejauh mana pengetahuan tentang bunyi yang terkait dengan huruf alfabet dapat membantu identifikasi kata.
Bagi banyak orang, proses decoding file ejaan kata dengan suara mereka adalah dasar dari membaca. Pandangan itu saya tidak berpikir dapat dipertahankan. Itu tidak perlu dan terkadang tidak mungkin untuk mengatakan apa kata yang tertulis sebelum kita dapat memahami artinya. Penamaan sebuah kata biasanya muncul setelah identifikasi artinya. Bab ini masih belum keseluruhan cerita membaca. Bahkan sejauh ini terkait kata-kata, baik di masa lalu maupun saat ini, bab ini asumsi dibuat bahwa kata yang dicoba oleh pembaca untuk mengidentifikasi sudah ada dalam kosakata bahasa lisan pembaca, yaitu artinya diketahui. Masalah pembaca adalah mengidentifikasi file kata untuk menemukan atau mengenali namanya, bahkan untuk mempelajari artinya. Identifikasi kata yang dimediasi yaitu model fonis. Menggunakan kata-kata asing saat membuat daftar fitur untuk memungkinkan menengahi identifikasi. Strategi alternatif untuk kata yang dimediasi identifikasi termasuk menanyakan seseorang, menggunakan isyarat kontekstual analogi dengan kata-kata yang diketahui, dan penggunaan yang terbatas dan terkontrol fonik. Mencoba memecahkan kode kata-kata yang terisolasi terdengar tidak mungkin berhasil karena jumlah, kompleksitas, dan generalisasi fonis yang tidak dapat diandalkan. Fonik aturan akan membantu menghilangkan kemungkinan alternatif hanya jika ketidakpastian dapat dikurangi terlebih dahulu dengan cara lain. Misalnya, jika kata-kata asing muncul dalam konteks yang bermakna, suara ejaan korespondensi tidak mudah atau berguna dipelajari sebelum anak-anak memperoleh keakraban dengan membaca. Selanjutnya itu bab 10 dengan judul The Identification of Meaning atau identifikasi dari arti. Bab sebelumnya menunjukkan bagaimana sistem analisis fitur bisa digunakan baik untuk identifikasi surat maupun untuk langsung identifikasi kata. Identifikasi kata tidak memerlukan identifikasi sebelumnya dari huruf-huruf. Setidaknya tidak jika kata yang menjadi perhatian pembaca sudah familiar bagi mereka. Bagian dari kosakata penglihatan mereka. Hanya jika kata-kata tidak dapat segera diidentifikasi bahwa identifikasi surat sebelumnya mungkin menjadi relevan sama sekali. Dan kemudian hanya pada batas tertentu bergantung pada jumlah kontekstual dan informasi lain yang mungkin dimiliki pembaca. Bab ini disebut sebagai identifikasi makna, tidak memerlukan identifikasi kata sebelumnya. Prosedur fitur analitik yang sama yang mendasari identifikasi huruf dan kata-kata juga tersedia untuk dipahami dengan segera arti dari cetakan. Meskipun identifikasi makna dimediasi terkadang mungkin diperlukan. Jika karena alasan tertentu makna tidak dapat langsung ditetapkan ke teks. Mencoba membuat keputusan tentang kemungkinan arti dengan identifikasi sebelumnya dari kata-kata individu sangat tidak efisien dan tidak mungkin berhasil. Dengan kata lain, identifikasi makna langsung sama independennya dengan identifikasi kata-kata secara langsung. Identifikasi kata tidak tergantung pada identifikasi huruf individu. Argumen disajikan dalam 3 langkah. Yang pertama, menunjukkan bahwa identifikasi makna segera tercapai, bahwa pembaca biasanya mengidentifikasi makna tanpa atau sebelum identifikasi kata-kata individu. Yang kedua yaitu mengusulkan bagaimana identifikasi makna segera dicapai. Dan yang ketiga, mendiskusikan bagaimana identifikasi makna langsung dipelajari. Pemahaman, tujuan dasar membaca, juga memfasilitasi proses membaca dengan 2 cara. Arti langsung identification, membuat identifikasi individu sebelumnya tidak perlu kata-kata. Dan pemahaman bagian secara keseluruhan memfasilitasi pemahaman dan jika perlu identifikasi individu kata-kata. Identifikasi makna yang dimediasi meningkatkan probabilitas visi terowongan, kelebihan memori,
dan ambiguitas yang disebabkan oleh ketergantungan yang berlebihan pada informasi visual. Dan selanjutnya yaitu bab 11 dengan judul Reading, Writing, and Thinking, atau membaca, menulis, dan berpikir. Dalam bab ini, sorotan akhirnya dapat diarahkan pada bacaan itu sendiri, pada tindakan tertentu ketika sesuatu yang bermakna ada di depan mata pembaca, dan pembaca melihatnya untuk satu tujuan. Membaca bukanlah aktivitas yang abstrak dan tidak berarti, meskipun sebenarnya sering dipelajari dengan cara itu oleh para peneliti dan ahli teori dan masih diajarkan seperti itu kepada banyak pelajar. Pembaca selalu membaca sesuatu, mereka membaca untuk suatu tujuan, dan membaca serta perenungannya selalu melibatkan perasaan serta pengetahuan dan pengalaman. Membaca tidak pernah dapat dipisahkan dari niat dan minat pembaca, atau dari konsekuensi yang ditimbulkannya pada mereka. Ini bab terutama berkaitan dengan apa arti membaca bagi pembaca. Membaca juga tidak pernah lepas dari menulis atau berpikir. Membaca, seperti menulis dan segala bentuk pemikiran lainnya, tidak akan pernah bisa dipisahkan dari tujuan. Pengetahuan sebelumnya dan perasaan orang yang terlibat dalam aktivitas atau dari sifat teks yang sedang dibaca. Konvensi teks mengizinkan harapan pembaca dan niat penulis untuk bersinggungan. Global dan fokus harapan dan niat membentuk spesifikasi pribadi itu membaca dan penulis mengembangkan dan memodifikasi saat mereka melanjutkan teks. Kefasihan membaca sangat bergantung pada karakteristik teks dan pembaca seperti pada kemampuan membaca. Pembaca berpengalaman yang menemukan teks yang sulit mungkin dibaca seperti pemula. Dan selanjutnya yaitu bab 12 dengan judul Learning about the World, atau belajar tentang dunia. Bab ini memperkenalkan topik pembelajaran, tidak secara spesifik, berkenaan dengan belajar membaca, soal ditunda ke depan, dan bab terakhir. Pada bab ini relevan dengan cara masuk yang mana anak-anak belajar membaca, karena ini sama dengan cara anak mencapai penguasaan bahasa lisan, dan bahkan lebih awal, mulailah belajar tentang dunia secara umum melalui elaborasi pertama mereka tentang teori dunia. Bab ini dihubungkan dengan banyak bab sebelumnya, dengan penekanannya pada makna dan pemahaman dalam membaca. Karena itu menunjukkan bahwa dasar dari semua pembelajaran, termasuk belajar membaca, adalah pemahaman. Anak-anak belajar dengan menghubungkan pemahaman mereka tentang yang baru dengan apa yang sudah mereka ketahui, memodifikasi atau menguraikan pengetahuan mereka sebelumnya. Belajar terus-menerus dan sepenuhnya alami, dan tidak perlu mengusulkan terpisah proses motivasi dan penguatan untuk mempertahankan dan mengkonsolidasikan pembelajaran. Anak-anak mungkin tidak selalu menganggapnya mudah atau bahkan perlu untuk mempelajari apa yang kita coba ajarkan kepada mereka. Tetapi mereka menemukan keadaan tidak mempelajari sesuatu yang tidak dapat ditoleransi. Sebagian besar dari apa yang diketahui individu tentang bahasa dan dunia tidak diajarkan secara formal. Sebaliknya, anak-anak mengembangkan teori mereka tentang dunia dan kompetensi dalam bahasa dengan menguji hipotesis, bereksperimen dengan cara yang bermakna dan terarah dengan modifikasi tentatif dari apa yang sudah mereka ketahui. Dan demikian dasar pembelajaran adalah pemahaman. Anak-anak belajar terus-menerus melalui keterlibatan dalam demonstrasi yang masuk akal bagi mereka. Kapanpun mereka alami kepekaan untuk belajar tidak rusak. Belajar adalah kegiatan sosial. Anak-anak belajar dari apa yang dilakukan oleh orang lain dan membantu mereka melakukannya. Bab selanjutnya yaitu bab 12 atau bab terakhir di dalam buku ini, dengan judul Learning about Written Language, atau belajar tentang bahasa tertulis.
Implikasi dari bab ini dapat disimpulkan dengan sangat jelas beberapa kata. Peran utama guru membaca adalah memastikan hal itu anak-anak memiliki demonstrasi yang memadai tentang keberadaan bahasa tertulis digunakan untuk tujuan yang bermakna dan untuk membantu anak-anak memenuhi tujuan itu sendiri. Jika anak-anak melihat sedikit relevansi dalam membaca, maka guru harus menunjukkan bahwa membaca itu bermanfaat. Di mana anak-anak menemukan sedikit minat membaca, maka guru harus menciptakan situasi yang menarik. Tidak ada yang pernah mengajar membaca untuk anak yang tidak tertarik membaca. Dan minat tidak bisa diminta. Guru sendiri harus menjadi pengguna bahasa tertulis yang mencolok. Apa yang berlaku untuk anak-anak berlaku juga untuk siswa yang lebih tua dan untuk orang dewasa. Buku ini terutama membahas tentang membaca dan bab ini terutama tentang belajar membaca, tetapi tidak ada yang dipelajari seorang anak tentang membaca, apakah tentang huruf, kata, atau makna, akan membuatnya rasa kecuali anak memiliki pemahaman tentang apa yang bisa dilakukan dengan bahasa tertulis. Itulah judul bab ini. Setiap pelajar harus tahu dan bisa percaya bahwa bahasa tertulis bisa digunakan untuk tujuan yang bermanfaat, bahwa itu bukanlah tanda yang tidak berarti. Belajar membaca bergantung pada dua pemahaman dasar bahwa bahasa tertulis itu bermakna dan berbeda dari bahasa lisan. Peserta didik hanya mengandalkan informasi visual dari cetakan bisa jadi. Guru membantu anak-anak belajar membaca dengan merangsang minat dan memfasilitasi penggunaan bahasa tertulis pada tingkat yang program instruksional formal, dengan tujuan mereka yang tentu terbatas, tidak bisa mencapai. Guru harus memastikan bahwa semua anak menerima demonstrasi dan kolaborasi yang diperlukan untuk mempertahankan keanggotaan di klub literasi. Sekian video saya tentang review buku referensi yang berjudul Understanding Reading. Saya mohon maaf jika ada kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.